terbongkar. Sudah ketemu Pak Kepala Dinas PUPR Pak Ahmad ini tadi? Belum. Kedatangan saya ke sini ingin tadi mengantarkan surat permohonan klarifikasi. Itu terkait apa Pak? Ya, terkait pembongkaran jembatan Lama Kertosono. Terus bagaimana petunjuknya dari PUPR? Kalau petunjuknya belum dapat karena surat kan belum dijawab. Dan untuk saat ini kan belum bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Jadi di sini kita sifatnya ingin tahu aja terkait pembongkaran, apakah rekom dari Cagar Budaya sudah dapat rekom atau belum, dan penanggung jawabnya siapa. Jadi sifatnya hanya klarifikasi dan menanyakan terkait aset X Jembatan Lama Kertosono yang sekarang di workshop PUPR. Di situ pengelolaannya gimana, inventarisasi asetnya gimana. Cuma itu aja, Pak. Tapi belum ketemu sama Pak Kadis ya? Belum. Jadi ini kita tunggu jawabannya. Pak Kadisnya ada rapat di luar atau? Enggak, kata Bapak mbaknya ya itu bapaknya lagi Zoom meeting. Apakah ada indikasi dugaan untuk istilahnya penyelewengan atau mungkin sebuah maladministrasi dari pembongkaran tadi? Kalau kita bicara menduga semuanya sih ada dugaan. Cuman kan yang kita butuhkan kan kepastian. Jadi yang kita butuhkan jawaban dari Dinas PUPR itu sendiri. Karena sampai sekarang pun saya belum tahu dan belum dikasih tahu terkait penanggung jawab dari pembongkaran ini, karena Bapak Kadis saya WA cuma dibaca aja tanpa ada balasan. Untuk permasalahan yang viral Pak Ahmad terkait pembongkaran jembatan Lama Kertosono dan itu termasuk cagar budaya, bagaimana Pak pendapatnya? Ya, kedatangan saya ke workshop PUPR ini sebenarnya untuk memastikan terkait material yang dibongkar. Jadi ingin memastikan barang itu benar-benar dititipkan di workshop PUPR apa tidak. Dan ini hasilnya kita melihat dan pengakuan pekerja tadi bahwa benar ini hasil bongkaran jembatan Kertosono. Ya. Tadi sempat bertanya dengan siapa Pak? Dengan pekerja, tapi dia nggak mau menyebutkan namanya karena dia cuma staf biasa katanya. Membenarkan bahwa Ya. ini bongkaran dari jembatan Lama Kertosono Pak? Dia membenarkan. Terus pendapatnya bagaimana Pak? Ya, kalau ini benar-benar sudah diajukan ke Cagar budaya. cagar budaya, ya sebenarnya ya menyalahi aturan sebelum ada putusan dari Dinas Cagar Budaya sendiri. Karena ini kan sudah diajukan, berarti kan walaupun masih dalam tahap proses pengajuan tetap harus berlaku dilindungi karena sampai menunggu penetapan apakah masuk cagar budaya apa tidak. Dan di sini saya juga bertanya terkait yang memerintahkan atau yang bertanggung jawab terhadap pembongkaran ini, karena ini kan masih samar-samar kan. Bahkan ini status aset ini titipan pemerintah daerah atau dari kementerian belum ada yang tahu. Dan ini udah untuk yang bertanggung jawab sini kan kebetulan udah pulang. Harapan jenengan Pak Ahmad terkait permasalahan ini Pak?
Harapan saya ya terbuka. Jadi ini yang memerintahkan siapa, yang bertanggung jawab siapa, dan masyarakat pecinta budaya juga kan udah mengusulkan. Dan ini kalau emang benar-benar sudah diusulkan, ada pelanggaran hukumnya ini. Karena kalau suatu aset udah didaftarkan di cagar budaya itu kan harusnya kan nggak boleh ditaati, dipindahkan aja nggak boleh, apalagi ini dirusak. Ini perkiraan menurut jenengan berapa ton Pak untuk bongkaran yang ditaruh di workshop PUPR ini Pak? Kalau untuk ukuran ton kurang tahu ya Pak. Yang jelas banyak lah. Bagaimana Pak tanggapan jenengan terkait informasi bahwa jembatan lama Kertosono itu mau dibongkar Pak? Bagaimana tanggapan jenengan Pak sebagai tokoh masyarakat Pak? Ini Pak Ibit, saya juga sebagai pemerhati sejarah Kabupaten Nganjuk, saya juga di sini juga LSM juga. Tapi saya tidak menyarankan, maksudnya ini tidak berhubungan dengan organisasi dan sebagainya, tapi ini adalah murni dari hati nurani saya satu ini. Untuk pembangunan jembatan Kertosono ini saya juga mendengar bahwa itu ada informasi ada budget 4 miliar. Ini tapi cuma masih informasi ya, belum kita klarifikasi kebenarannya. Tapi itu budget 4 miliar untuk apa Pak? Itu untuk pembongkaran jembatan lama Kertosono. Itu. Gini Pak Ibit, yang informasi yang saya dengar ini, yang sudah saya tangkap ini, saya juga kurang sependapat karena gini, kalau itu nanti dibongkar itu juga menghilangkan nilai-nilai historis yang ada di situ. Jadi menurut pendapat saya, kalau itu memang dibongkar itu hanya direnovasi tapi tidak merubah bentuk fisik yang ada di situ. Karena supaya apa? Tidak menghilangkan nilai-nilai historis yang ada di situ. Apabila masyarakat berkehendak istilahnya ingin untuk pertumbuhan perekonomian, UMKM dan sebagainya, itu kan bisa saja nanti dibangun di samping-sampingnya, misalnya ada kios-kios, ada taman dan sebagainya, untuk menarik istilahnya wisatawan atau menarik dari pengunjung untuk melihat istilahnya jembatan Kertosono. Tapi kalau ini dibongkar total, ini saya kurang sependapat. Karena apa? Ya itu tadi, menghilangkan nilai-nilai historis yang ada di sana. Dan di sini menurut saya jembatan Kertosono mungkin sudah masuk dalam cagar budaya ya. Dan di situ juga ada undang-undangnya bagaimana kita melestarikan tentang cagar budaya ya, tentang pelestarian, penetapan, pencatatan, pemeriksaan dan perlindungan tentang situs-situs atau tentang cagar budaya yang ada di sini, diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Nah, di situ sudah jelas bagaimana kita melestarikan cagar budaya, bagaimana pelestarian, terus istilahnya perlindungan dan sebagainya untuk melindungi cagar-cagar budaya yang ada di negara kita. Gitu. Terus untuk harapan jenengan Pak kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk Pak? Harapan saya begini, kalau memang itu dibongkar, nggak masalah, tapi jangan dibongkar total. Maksudnya gini, direnovasi, istilahnya tidak merubah bentuk semula, supaya apa? Nilai-nilai historis yang ada di situ tidak hilang. Yang menangani masalah jembatan, kemudian gubernur kita aturi juga bahwa ini mendesak untuk diperbaiki. Karena apa? Ini cagar budaya, Pak. Ya betul. Kertosono itu ada 4 cagar budaya yang tidak boleh hilang. 1 jembatan lama ini, yang kedua rumah sakit lama itu, yang ketiga pabrik lestari, yang keempat stasiun Kertosono. Gagal. Ini 4 ini tidak boleh hilang.
karena ini cagar budaya Kertosono. Sedang saya perintahkan siapapun yang jadi camat di Kertosono, kepala-kepala sekolah di wilayah Kertosono harus tahu sejarah Kertosono. Kalau 2018 sudah ada penelitian, sudah ada observasi. Nanti paling tidak mulai dibicarakan di pemerintah daerah kabupaten. Nanti Musrenbang ini masuk salah satu ikon untuk dibicarakan di anggaran tahun depan. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan bupatinya orang yang peduli. Ya, amin.